Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6 ya. Pelajarannya yang ke-6, yaitu materi indahnya saling membantu dan hidup rukun. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kandungan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua dan ketiga dan Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12 sampai ke-13. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, coba diperhatikan di gambar ini ya. Ada dua orang anak ini sedang membantu kepada orang yang lebih tua ya. Nah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua ini berisi tentang ajakan untuk tolong-menolong. Dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi, Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita itu memang harus saling tolong-menolong itu dalam suatu perbuatan yang baik. Nah, tidak boleh kita tolong-menolong itu dalam suatu perbuatan yang dosa. Karena pada masa Nabi dulu, orang Arab itu cenderungnya mereka itu sangat ta'asub. Ta'asub itu fanatik yang sangat kuat terhadap kabilahnya masing-masing. Sehingga walaupun misalkan ada satu orang di antara kabilah mereka itu berbuat salah, maka mereka itu akan membantunya walaupun dia berbuat salah. Nah, dilarang oleh Allah. Jadi kalau perbuatan dosa tidak boleh, tapi kalau perbuatan baik itu yang boleh. Nah, kemudian kalau Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga, di sini Allah mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan gangguan yang sangat luar biasa dari para kaum kafir Quraisy Mekah. Maka kata Allah, jangan takut terhadap orang kafir, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah makhluk Allah, dan Allah yang mampu memutarbalikan keadaan mereka. Maka takutlah kepada Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah, kita berusaha kepada Allah, dan takut itu hanya kepada Allah. Insya Allah, Allah yang akan membukakan jalan bagi kita. Kemudian Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga ini juga mengatakan bahwa segala perintah Allah itu harus kita laksanakan, dan segala larangannya itu harus kita tinggalkan. Nah, inilah yang kita namakan sebagai takwa. Jadi takwa itu mengikuti seluruh perintah Allah, kemudian menjauhi semua larangannya. Selain itu, kita juga harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi sebagai seorang makhluk yang diberikan segalanya oleh Khalik, oleh Allah, maka sudah sepatutnya lah kewajiban kita untuk bersyukur atas segala apa yang telah kita terima dari Allah. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan membahas Quran Surat Al-Hujurat ya. Ayat ke-12 dan ke-13. Nah, kalau Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini mengatakan, jika kita beriman kepada Allah, maka janganlah kita berprasangka buruk. Jadi prasangka di sini itu maksudnya prasangka yang buruk ya. Kalau husnudon tidak apa-apa, tapi kalau suudon, nah itu tidak boleh terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Jadi kita itu tidak boleh saling berprasangka kepada orang lain, karena prasangka itu sebetulnya kita tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang gaib sebelum kita mampu membuktikannya. Jadi jangan kita menuduh orang ya, menuduh orang melakukan sesuatu perbuatan yang jelek ya, karena kita tidak tahu pasti apa yang terjadi itu. Nah, sedangkan yang namanya fitnah ya, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi tidak boleh kita saling suudzon terhadap orang lain. Jadi husnudzon saja ya.
Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini dikatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi, orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling cantik, yang paling pintar, bukan. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah justru adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang paling banyak mengikuti perintah Allah dan paling banyak menjauhi larangan Allah. Nah, itu ya, menurut Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Jadi bukan karena keturunannya, bukan ya. Bukan karena dia anak sultan misalkan, bukan ya. Tetapi karena ketakwaan dia kepada Allah. Kemudian dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 juga dikatakan bahwa kita sebagai seorang manusia adalah makhluk yang sifatnya sosial. Ini diciptakan Allah dengan keanekaragaman. Karena itu selayaknya kita saling mengenal, bukan saling memusuhi. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan keragaman, ya. Jadi ada bangsa Eropa, ya, ada bangsa Arab, ada bangsa Asia, ya. Nah, bangsa Asia terbagi lagi, ada orang Cina, orang Korea, orang Indonesia. Nah, orang Indonesia terbagi lagi, ada orang Jawa, orang Sunda, orang Bugis, dan sebagainya. Nah, Allah menciptakan keanekaragaman dalam jenis-jenis manusia ini. Apakah itu dalam bentuk fisiknya, ataupun dalam bentuk sifatnya. Nah, dengan keanekaragaman ini, justru kita seharusnya bisa saling mengenal, bisa saling melengkapi, bukan perbedaan itu menjadikan permusuhan di antara kita. Ya, nah seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga kita dapat mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Assalamualaikum.